Dalam pidana itu ada dikenal dalam sebuah azas namanya nulum delictum nolla pona pravia lege ponali. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana manakala tidak diatur di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat PWI. Masih bersama Natasha Wilda di sini di program PWI Talk, pastinya di channel PWI Sumeneb. Dan telah hadir bersama kami di studio. Selamat sore, Bang Zamrud Khan. Ya, selamat sore. Selamat Assalamualaikum sore, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Sebagai salah seorang praktisi hukum di Kabupaten Sumeneb. Apa kabar, Bang? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Lancar semua kerjaan, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, Sobat PWI, kita akan berbincang-bincang terkait isu yang sedang hangat dan panas ya. Kemarin juga sudah ada aksi demonstrasi ke gedung DPRD Kabupaten Sumeneb terkait tentang maraknya galian C ilegal yang ada di Kabupaten Sumeneb ya, Bang ya. Karena ini ada pro kontra tersendiri di masyarakat, Bang. Ada yang setuju itu tetap dijalankan, ada juga yang menolak. Oke, sebelum kita panjang lebar ke kasus galian C ini, mungkin Wildan ingin terlebih dahulu menanyakan, Bang Zamrud, kapan sih sesuatu itu disebut legal dan juga ilegal? Karena mungkin masyarakat juga masih sulit untuk membedakan ya, Bang. Ya, jadi kalau berbicara tentang legal dan ilegal, legal itu tentu ada sesuatu persyaratan yang harus terpenuhi dalam suatu melakukan aktivitas. Misalnya aktivitas galian C ketika ini menjadi sebuah pembahasan galian C itu sendiri. Maka ada sejumlah persyaratan yang memang menjadi ketentuan dalam sebuah proses undang-undang maupun di peraturan kementerian dan peraturan pemerintah yang harus dipenuhi oleh para pelaku penambang galian C. Sehingga dengan mereka mendapatkan surat resmi dari pemerintah, ya pemerintah daerah, ya dalam hal ini misalnya provinsi misalnya, yang juga direkomendasi juga oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten, maka itu menjadi legal setelah terpenuhi. Namun demikian, menjadi ilegal ketika mereka itu melakukan aktivitasnya justru tidak mengantongi sejumlah perizinan yang menjadi ketentuan di dalam sebuah undang-undang itu sendiri. Nah, itulah yang saya katakan perbedaan legal dan ilegal. Sehingga apa? Sehingga masyarakat mengetahui. Karena proses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena ada kajian analisis AMDAL-nya, analisis dampak lingkungannya. Ketika sisi sini misalnya dilakukan galian, ini akan dampaknya seperti ini. Itu sudah ada kajiannya tersendiri. Berarti memang perlu adanya syarat-syarat yang dipenuhi ya, Bang, oh ya, untuk tentu, menjadi legal. Baik. Kemudian kita masuk ke persoalan yang sedang hangat saat ini. Bagaimana Bang Zamrud selaku praktisi hukum memandang saat ini menjamur sekali galian C ilegal di Kabupaten Sumeneb. Dan ada dugaan bahwa salah seorang oknum penegak hukum ini juga ikut ambil andil di dalamnya dengan meminta upeti. Secara perspektif hukum seperti apa memandangnya? Jadi begini, jadi tindakan atau perbuatan galian C ini memang tergolong sistematis. Ya. Sehingga apa? Menggunakan kacamata telanjang saja, orang sudah bisa melihat bahwa dampak galian C itu akan berdampak pada lingkungan itu sendiri. Tidak lagi misalnya, apalagi ya misalnya lingkungan tersebut itu dekat dengan pemukiman. Maka itu akan menimbulkan kerusakan dan lain sebagainya. Nah, proses seperti ini saya berkeyakinan tidak terjadi dalam 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun yang sengaja dibiarkan. Nah, sehingga dengan demikian mustahil dari pihak aparat penegak hukum tidak mengetahui aktivitas ini. Sehingga dengan demikian, apa yang menyebabkan kira-kira dibiarkannya proses ini terjadi sehingga sampai berani menunjukkan aktivitasnya, bahkan melakukan perlawanan seperti demo kemarin. Secara terang-terangan ya, Bang. Secara terang-terangan. Dan saya berkeyakinan belum tentu orang yang datang itu juga, misalnya kalau memang APH itu dalam hal kepolisian mendata dan mendeteksi, apakah mereka itu juga
benar supir-supir dump truck yang memenuhi kriteria, misalnya Oke. dari sisi Mm-mm. SIM-nya, surat izin mengemudinya. Jangan-jangan hanya SIM A. Padahal Oke. klasifikasinya misalnya truk itu menggunakan SIM apa. Atau Mhm. jangan-jangan lebih parah tidak memiliki SIM. Hanya bisa mengoperasikan. Ini contoh Mhm. saja Mhm. Mhm. di luar galian C. Nah, Oke. dampak galian C-nya ini sungguh sistematis. Kalau Mhm. ini dibiarkan, maka akan terjadi bencana alam nantinya. Hmm. Banjir dan lain sebagainya. Belum ekosistem yang rusak dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya katakan bahwa tidak boleh aparat penegak hukum itu diam. Nah. Harusnya ada satuan gabungan seperti kepolisian, TNI, Satpol PP ya. Mhm. Terus dari dinas sendiri, misalnya SDA atau BLH dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Mhm. Harusnya ini sudah hadir di dalam kepentingan rakyatnya. Jangan rakyat itu yang sudah eh, terbebani oleh berbagai permasalahan justru hanya dibiarkan. Hadirnya peran pers di sini menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa ada permasalahan yang harus ditangani. Bukan justru masyarakat itu dibiarkan. Lalu apa fungsi pengayoman misalnya dari Polri? Di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu sudah jelas. Fungsi pengayoman sangat jelas. Fungsi sosialnya juga ada di situ. Bahkan di Undang-Undang 39 tahun 1999, Undang-Undang tentang HAM, hak asasi manusia, masyarakat itu memiliki hak untuk hidup layak dan hidup nyaman ya, dan sehat di pemukimannya, di rumahnya. Itu diatur di dalam Undang-Undang HAM. Oke, Bang. Kemudian apa indikasi yang Abang sendiri lihat dari pemerintah yang terkesan seperti membiarkan galian C ilegal itu terus beroperasi? Apakah ada indikasi tertentu yang Bang Zamrud bisa lihat dari situ? Jelas sekali. Andai kata ini tidak diangkat ke permukaan media, akhirnya kan tidak ada sebuah keadilan. Itulah yang saya katakan misalnya no viral, no justice. Ya, oke. Kalau nggak diviralkan, nggak ada keadilan di situ. Apakah harus begitu? Misalnya, ini masyarakat di bawah yang harusnya peran pemerintah daerah melalui APH-nya hadir di tengah-tengah kepentingan masyarakatnya. Lebih parah lagi, 49 anggota DPR tidak ada di tempat, hanya tinggal satu anggota DPR. Ini kan sangat ironis. Yang harusnya anggota DPR itu justru menyuarakan kepentingan aspiratifnya rakyat sebagai controlling terhadap eksekutif. Bahkan bisa melakukan hak angket, ya kan? Hak budgeting, hak bersuara, ya, hak memanggil, itu harusnya sudah dilakukan. Jangan-jangan juga ada keterlibatan di dalamnya. Oke, Bang, terkait DPRD kemarin mereka berstatement bahwa tidak ada hubungannya dengan kami terkait perizinan atau mekanisme perizinan. Ini apakah benar, Bang, bahwa memang itu sepenuhnya adalah hak provinsi, jadi DPRD sendiri seolah lepas tangan untuk hal tersebut? Ini seperti apa, Bang? Begini, cara berpikir yang dangkal dan sempit tidak boleh ada. Harusnya begini ya, saya akan menggambarkan dalam sebuah konsep pidana. Ada sebuah locus delicti dan tempus delicti. Kalau ini terjadinya di Kabupaten Sumeneb, tempat kejadiannya di Sumeneb, waktunya di Sumeneb. Kalau terjadi bencana, musibah, apakah menunggu provinsi? Apakah menunggu pemerintah pusat? Kan pemerintah daerah perannya yang paling dekat, ya kan? Apalagi misalnya ini diatur di dalam undang-undang, ada sanksinya baik pidana maupun administratif. Dalam pidana itu ada dikenal dalam sebuah azas namanya nulum delictum nolla pona pravia lege ponali. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana manakala tidak diatur di dalamnya. Itu kalau diatur itu bisa. Nah, itulah yang pentingnya sebuah kerangka aturan, itulah. Artinya tidak mungkin negara hadir hanya dalam konteks membuat. Kalau hanya membuat itu sama seperti bahasa azasnya juga
the execution more important than the making of them. Ya kan? Pelaksanaan hukum itu jauh lebih penting dari sekedar membuatnya. Buat apa dibuat kalau tidak dilaksanakan? Apakah salah misalnya APH atau pemerintah daerah menghentikan? Tidak. Karena apa? Di situ ada dampak. Kenapa di situ? Ada permasalahan. Rakyat dirugikan melalui pemukimannya, ekosistemnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu menyangkut kepentingan siapa galian C itu? Jangan-jangan hanya mereka itu kepentingan pengusaha. Kan begitu kira-kira. Inilah yang saya katakan, hadirnya negara melalui pemerintah daerah tidak boleh kalah dengan pengusaha-pengusaha hitam. Nah, harusnya ini pemerintah hadir dalam konteks seperti ini. Seperti apa solusinya? Sehingga oke lah, misalnya kalau pengusaha mengharapkan ini bisa dilegalkan. Seperti apa? Lalu di tempat mana objeknya? Sehingga tidak ada lagi masyarakat-masyarakat yang dianggap merugikan kepada masyarakat. Selama tidak ada dampak kerusakan di situ, mungkin no problem. Nah, tapi apakah untuk tugas pemerintah daerah ini kan informasinya mereka hanya sekedar memberikan rekomendasi titik. Itu seperti apa? Apakah ada hal-hal yang sebenarnya perlu diperhatikan ketika memberikan rekomendasi titik galian C itu? Itulah yang saya tadi katakan dari awal di mukaddimah. Apakah lantas kalau misalnya terjadi permasalahan itu yang mengantisipasi sampai terjadi, itu provinsi dan pusat? Kan tentu daerah. Ada badan penanggulangan bencana. Apakah itu di pusat? Di daerah kan juga ada. Maknanya apa? Pesan yang disampaikan oleh negara, di setiap daerah itu harus ada badan penanggulangan. Jangan sampai ada terjadi permasalahan-permasalahan. Lain lagi misalnya kalau disebutkan, misalnya akibat alam berbeda. Ini kan akibat ulah manusia. Lebih tegas lagi. Itu dari sisi hukum positif. Allah sudah melarang. Dalam Al-Quran itu ada 9 ayat yang jelas melarang tentang dilarangnya melakukan kerusakan di muka bumi. Di surat Al-Baqarah ada, di Al-A'raf ada, di surat Yunus ada. Oke. Bang, kalau kita berbicara tentang kerugian tadi dan segala larangan yang sudah tertera di hukum, ini seperti yang kita tahu bahwa untuk galian C yang legal tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, yang harus mereka tunaikan. Salah satunya seperti mungkin membayar pajak atau rehabilitasi lingkungan. Nah, kemudian untuk galian C yang ilegal, berarti apakah tetap dibebankan kewajiban tersebut atau tidak? Beban ke negara, ke kantong negara, ke kas negara mungkin bisa jadi nggak ada, tetapi ke kantong-kantong oknum mungkin yang bisa. Gitulah. Sehingga ini akhirnya proses ini berjalan terus. Kalau legal dia tentu pasti dikenai pajak dan lain sebagainya. Justru karena dengan cara begitu kan menghindari pajak. Nah, tinggal kan begini, siapa pelaku-pelaku galian C ilegal itu kan bisa sederhana saya kira. Kalau mau penegak hukum kita mau mengangkat atau menemukan siapa pelaku-pelaku galian C tersebut, bisa dilihat siapa pemilik alat-alat berat di sana. Dari sana akan terkuak. Gitu loh. Kalau mereka itu misalnya kemarin itu sopir yang ingin yang berdemo misalnya untuk supaya dilegalkan karena tidak ada mata pencaharian. Itu kepentingan siapa? Kepentingan siapa? Ya, kalau profit oriented kepentingannya, tapi tanpa memperhatikan dampak lingkungan sekitar, ini kan sangat berbahaya sekali. Buat apa ada negara? Buat apa ada pemerintah daerah? Buat apa ada aparat penegak hukum? Nah, inilah yang saya katakan, mulai saatnya sekarang. Kalau perlu sekarang, evaluasi dinas-dinas yang tidak misalnya berhubungan dengan minerba ini, berhubungan dengan galian C, dinas apa yang tidak produktif, kepala dinasnya bisa dievaluasi oleh bupati. Bupati punya hak prerogatif. Ketika misalnya mengangkat sebuah kepala dinas, bisa disodorin
100 hari pertama, 3 bulan pertama, 100 hari pertama, Anda punya program apa? Ketika programnya tidak menghasilkan apa-apa kepada kepentingan rakyat dan daerahnya, silakan mengundurkan diri, misalnya. Oke. Kan begitu. Ya, Ya, tapi kalau mau dipertahankan misalnya juga, ya no problem, itu hak prerogatif bupati. Oke. Tetapi kalau banyak merugikan kepada masyarakat, misalnya, buat apa mempertahankan kepala dinasnya yang justru membela kepentingan para pengusaha, misalnya. Apalagi misalnya pengusaha yang justru tidak menyetorkan pajak misalnya kepada daerah. Buat apa? Berarti hadirnya galian C ilegal ini sudah sangat jelas merugikan negara ya, Bang ya? Ya tidak hanya itu, juga berdampak lingkungan kan. Itulah yang saya katakan, kalau Anda tadi dalam sebuah pertanyaan Anda, pertanyaan eksklusifnya itu dianggap tidak melanggar, sederhana lah. Anda misalnya pengguna sepeda motor di jalanan, Anda bisa mengemudikan sepeda motor, Anda sudah pakai helm, kan kira-kira begitu. Dan ditambah lagi diklik helmnya, ya kan? Sudah memenuhi persyaratan untuk berjalan. Tahu-tahu ada pemeriksaan kepolisian, ternyata Anda tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK. Apakah itu dia dianggap pelanggaran? Pelanggaran, karena kita tidak memiliki surat-surat yang seharusnya kita miliki ya, Bang ya? Lebih parah lagi, misalnya Anda itu tidak cukup usia, ya kan? Tapi saya bisa, Pak, mengemudikan. Benar bisa. Ini sepeda motor ayah saya, Pak. Benar. Kan legal, Pak, legal. Tapi problemnya bukan begitu. Gitu loh. Nah, kalau tidak ada surat-surat dari dinas atau instansi terkait, apakah itu legal? Tidak bisa dikatakan legal, Pak. Ya, itulah yang saya katakan. Oke, karena memang salah satu alibi kemarin mereka menganggap bahwa itu tidak bisa dikatakan ilegal karena belum adanya RT RW. Ya. Gini, tapi sebenarnya Bang, seberapa penting sih peran RT RW untuk kasus galian C saat ini, Bang?